Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan tugas kelompok agenda 2 dengan judul KDM, Cermin Pemimpin Daerah Visioner, Nyentrik dan Berkinerja Tinggi dengan media suara oleh Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MP. Kami dari PKA Angkatan 2 tahun 2026. Sebelum kami melanjutkan paparan ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari Bapak Fahmi Alif Aldianto SSTP ME, kemudian Bapak Arif Rahman Hakim SHUT, Bapak Soni Jatmiko SH, Bapak Muhammad Reza Zulkarnain Mursyid SSTP MM, dan Bapak MD Eko Wahyudi SOS MAP. Nama Kang Deddy Mulyadi, atau yang akrab disebut KDM, bukanlah nama asing bagi masyarakat Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang sederhana, dekat dengan rakyat, dan tak pernah lepas dari budaya Sunda. Tapi bagaimana sebenarnya perjalanan hidupnya hingga bisa menjadi tokoh penting yang banyak dikagumi? Kang Deddy lahir di Subang, Jawa Barat, pada tanggal 11 April 1971. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan keluarga sederhana. Kehidupan masa kecilnya ditempa oleh kerasnya perjuangan hidup di desa. Nilai-nilai kesederhanaan dan budaya Sunda yang ia pelajari sejak kecil kelak menjadi ciri khas gaya kepemimpinannya. KDM dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang unik. Ia kerap tampil sederhana, tanpa jarak dengan rakyat. Ia gemar mengutip filosofi dan cerita rakyat Sunda dalam setiap kebijakannya. Baginya, pembangunan bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun karakter dan jati diri bangsa lewat budaya. Tak jarang, ia turun langsung ke lapangan, menemui rakyat, mendengar keluh kesah mereka, bahkan ikut bergotong royong. Popularitas Kang Deddy melejit bukan hanya karena kebijakannya, tetapi juga karena kedekatannya dengan masyarakat. Melalui media sosial, ia membagikan aktivitas sehari-hari yang sederhana, namun syarat makna. Hal ini membuat namanya semakin dikenal luas, bukan hanya di Jawa Barat, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Dari perjalanan panjang hidupnya, kita bisa belajar bahwa kesederhanaan, kedekatan dengan rakyat, serta keberanian menjaga budaya adalah kunci yang membuat Kang Deddy Mulyadi dicintai banyak orang. Itulah sekilas profil singkat KDM, sosok pemimpin yang selalu menginspirasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten inspiratif. Profil Kang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi yang akrab disapa Kang Deddy Mulyadi atau KDM dikenal sebagai figur pemimpin daerah yang menonjol di Indonesia, terutama melalui kepemimpinannya di Jawa Barat. Berdasarkan data awal tahun 2026, KDM menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025-2030. Gaya kepemimpinannya sering dikaitkan dengan visi yang maju, pendekatan yang unik atau nyentrik, serta kinerja yang dinilai tinggi oleh masyarakat. KDM sering dianggap membawa warna baru dalam kepemimpinan di Jawa Barat, yang menggabungkan kecepatan bertindak, kreativitas, dan kedekatan dengan masyarakat. KDM sebagai cermin pemimpin daerah masa kini. Fokus kebijakan adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, termasuk menginstruksikan transparansi anggaran hingga tingkat desa melalui media sosial. Ia kerap sekali mempromosikan pola hidup sehat dan pengembangan jati diri, bahkan menggagas program-program yang menanamkan kedisiplinan dan karakter. Kinerja KDM mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat. Survei Indikator Politik Indonesia pada awal Februari 2026 mencatat tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap kinerja KDM mencapai 95,5%. Ia mendorong konsep birokrasi berkuasa, di mana anggaran lebih difokuskan pada pelayanan langsung ke masyarakat
daripada biaya operasional birokrasi. Oleh karena itu, KDM dikenal sebagai visioner, nyentrik dan merakyat, approval rating tinggi, dan pemerataan dan birokrasi hebat. Berikutnya, kami akan menjabarkan tentang gaya kepemimpinan out of the box KDM, memindahkan pusat perbincangan ke Jawa Barat. Berdasarkan data dan survei per April 2026, Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030 dipandang sebagai pemimpin dengan gaya transformasional yang membumi, partisipatif, dan berbasis budaya. Kinerjanya menonjol karena pendekatan intimate leadership atau kepemimpinan dekat dengan rakyat dan pemanfaatan media sosial yang membuahkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi. Ada 3 dasar utama yang mencerminkan gaya kepemimpinan KDM yang akan kita ulas, dimulai dari aspek kepemimpinan transformasional, kemudian berkaitan dengan jejaring kinerja dan efektivitas pemerintahan, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan evaluasi publik yang didasarkan pada kinerja survei tahun 2026. Aspek yang pertama yaitu berkaitan dengan kepemimpinan transformasional. Ada 4 poin utama yang menggambarkan gaya kepemimpinan KDM, yaitu karismatik dan teladan. Yang kedua, motivasi inspiratif. Kemudian yang ketiga, stimulasi intelektual, dan yang keempat adalah konsiderasi individual. Sementara berkaitan dengan jejaring kinerja dan efektivitas pemerintahan, ada 4 langkah yang diambil oleh KDM, yaitu dia melakukan efisiensi anggaran, birokrasi berkuasa, kemudian sinergi pembangunan melalui jejaring vertikal dan horizontal, dan kemudian gaya kepemimpinan berbasis media, dan yang terakhir yang menjadi fokus utama adalah pembangunan infrastruktur. Berikutnya adalah berkaitan dengan evaluasi publik, yaitu berdasar pada kinerja survei 2026. Approval rating tinggi, survei indikator politik Indonesia pada akhir Januari sampai awal Februari 2026 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Deddy Mulyadi mencapai 95,5%. Sementara tingkat kepuasan tertinggi, angka kepuasan ini sangat tinggi untuk tingkat provinsi, dengan responden mencapai 35,8% menunjukkan rasa sangat puas dan 59,7% menunjukkan rasa cukup puas. Dukungan generasi muda juga cukup tinggi yang berasal dari kelompok Gen Z, yaitu mencapai 98,1%, dan lulusan SLTA mencapai 98,7%. Jabaran berikutnya adalah berkaitan dengan gaya komunikasi politik populis partisipatif dan manajemen perubahan berbasis aksi nyata atau operasional empati. Ada 2 aspek penting yang menggambarkan gaya kepemimpinan KDM. Yang pertama adalah aspek strategi komunikasi politik yang digunakan. Ada 4 poin penting, yang mana strategi yang digunakan adalah strategi politainment yang digunakan di media sosial, kemudian gaya komunikasi kultural humoris, penggunaan narasi bersifat operasional empati, dan komunikasi yang ditekankan pada kritik sosial. Yang kedua adalah aspek manajemen perubahan yang berkaitan langsung dengan gaya kepemimpinan KDM. Ada 4 yang harus diperhatikan, yaitu kepemimpinan KDM berbasis budaya dan kemanusiaan. Kebijakan yang disusun menekankan pada aspek progresif kultural, manajemen perubahan yang cepat, dan kritik terhadap model Superman. Dan pada akhir jabaran dari semua uraian yang telah kami sampaikan, maka kami bisa menarik kesimpulan bahwa Kang Deddy Mulyadi sukses memadukan komunikasi digital yang menggunakan
media sosial dalam bentuk TikTok atau YouTube dengan tindakan nyata di lapangan, menciptakan model kepemimpinan yang populis, transparan, dan berbasis pada nilai budaya lokal. Hal ini memungkinkannya menggerakkan perubahan sosial birokrasi secara cepat. Meskipun seringkali menimbulkan perdebatan karena pendekatannya yang dianggap teatrikal atau personal. Deddy Mulyadi juga berhasil mengubah pola kerja birokrasi dari administratif menjadi operasional yang humanis. Ia dipandang sebagai pemimpin yang tidak hanya berwacana, tetapi tancap gas, membawa perubahan nyata melalui pendekatan budaya dan teknologi. Menjadikannya gubernur pinggiran sebagai gaya khas kepemimpinannya di Provinsi Jawa Barat. Akhir kata, izinkan kami mengutip salah satu pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi. Saya memilih menjadi orang yang pikirannya dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman, daripada mengaku pikirannya dalam, tapi hanya membuat banyak orang tenggelam. Sekian paparan dari kami. Mohon maaf atas kekurangan yang sengaja atau tidak sengaja kami lakukan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.